Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah, doa-doa kita dijabah oleh Allah, dan semua yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatin lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini saya akan menyampaikan satu hadis dari seorang sahabat namanya Abu Bakrah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzunubin yu'akhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah." Semua dosa, kesalahan yang kita lakukan, balasannya ditunda atau diakhirkan oleh Allah sampai datangnya hari kiamat nanti. Kula jenengan melakoni dosa napa mawon tidak langsung disisa oleh Allah, tapi menunggu sampai nanti datangnya hari kiamat. Kecuali 3 dosa kata Nabi, illal baghya. Yang pertama adalah orang yang berbuat zalim, wa uququl walidain, dan orang yang menyakiti hati orang tuanya, au qati'atar rahimi, dan orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. 3 dosa ini kata Nabi, balasannya, azabnya akan diberikan langsung di dunia sebelum datangnya kematian orang itu. Bapak Ibu yang kami hormati, pengertian zalim ini adalah wad'a syai' ghaira mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan dari kata al-adlu. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga kalau di pengadilan ada seorang hakim yang memutuskan perkara, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, berarti hakim itu telah berbuat zalim. Nah, dalam kehidupan nyata, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah menyaksikan di YouTube ya. Ini viral, Pak. Di Sidoarjo itu beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu yang rajin membuang kotoran di rumah tetangganya. Jenengan nggih mirsani nggih. Yang saya heran, kok cek beri mendino BAB ditadai. Loh coba. Mestinya kan dibuang di WC. Tapi dibuang di rumah, ini namanya berbuat zalim. Kejadian itu tidak hanya sekali 2 kali, sampai ada yang memvideo. Itu kan berarti saking. Lah ketika kotoran, mungkin pagi kotorannya sudah, karena sore nggak bisa BAB lagi, ganti air kencingnya. Akhirnya orang yang punya rumah ini lapor polisi,
dan kemudian musyawarah dengan Satpol PP, dikenakan pasal mencemari lingkungan dan membuat orang tidak nyaman. Lantas dihukum 3 bulan. Saya membayangkan orang dihukum 3 bulan itu nggak singkat. Jenengan misalnya sama putra putrinya dikunci di kamar, ada kamar mandinya dalam, selama 1 hari pagi siang sore dikasih makan, tapi mboten ala metu, dikunci di kamar. Ojo 3 wulan, sak minggu ae. Kira-kira tambah sumpah apa tambah bahagia, Pak? Pasti stres. Loh ini 3 bulan. Begitu keluar dari penjara, ngoten iki mboten kapok. Diulang kembali. Akhirnya saya mengikuti di Suran Surya itu Satpol PP dan polisi kemudian musyawarah kira-kira efek hukuman apa yang kira-kira membuat jerah ini ya, itu masih dipikirkan. Jadi saya kemudian teringat hadis ini, dengan perbuatan yang dilakukan itulah akhirnya menerima akibatnya secara langsung, ya, dia dipenjara selama 3 bulan. Dan yang kedua, ini istri polisi di Polres Probolinggo, kalau kemana-mana selalu diviralkan membuat TikTok. Nah, yang terakhir dia masuk toko, dilalah pelayannya anak sekolah yang sedang magang. Mungkin karena tidak nyaman pelayanannya, dimarahi, Pak. Jenengan gemirsan ini ya. Akhirnya kemudian netizen berkomentar sampai Kapolresnya turun tangan dan dianjurkan minta maaf di TikTok itu, didampingi suaminya. Nah, mestinya seorang pejabat negara, apalagi polisi kan melindungi masyarakat. Lu arek sekolah belajar dimarahi dan itu viral, akhirnya dari perbuatan itu suaminya dicopot, semua fasilitas kendaraan dinas, rumah nggak dapat, malah sekarang dipindah jauh. Ada yang tahu Pak ngikuti? Di mana Pak? Di mana Pak? Nah, berarti ngikutin jenengan. Iya betul. Di Papua. Mbok mi nggak temenan. Subhanallah. Sudah nggak dapat jabatan, dipindah ke Papua lagi. Masya Allah. Nah inilah. Jadi akhirnya ini sebagai pelajaran. Rasulullah menyampaikan ini sudah menjadi kenyataan. Ketika kita melakukan sebuah kezaliman yang menyebabkan orang lain tidak nyaman, maka Allah memberikan hukumannya langsung di dunia. Yang kedua adalah wa'uququl walidain, menyakiti hati orang tua. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, Rasulullah pernah bersabda begini. Ada bayi yang ditakdirkan oleh Allah bisa bicara waktu bayinya. Yang pertama adalah bayinya siapa? Nabiullah Isa alaihissalam. Yang kedua kata Nabi, yaitu bayi di masa Jurej. Jadi ada seorang Jurej yang oleh Rasulullah disampaikan begini. Kana Jurej yata'abbadu fi sawma'atin faja'at ummuhu faqalat. Jurej ini diceritakan seorang pemuda yang alim, soleh, ya, ahli ibadah, jadi panutan masyarakat. Suatu ketika dia sedang sholat di musolanya, di tempat ibadahnya. Dilalah ibunya datang. Mungkin saya membayangkan seperti mak kula ini kan toko desa atau nang Surabaya, terus ndodok omah pas kula sholat. Langsung dia memanggil, faqalat ya Jurej ana ummuki kalimni. Jurej,
aku ibumu le. Aku mau perlu dengan kamu. Jawaban panggilanku ini. Fasodafatu yusolli faqola Allahumma ummi wa sholati ya Allah. Ini ibuku sedang memanggilku sementara aku dalam keadaan sholat. Apakah saya membatalkan sholatku untuk memenuhi panggilan ibuku atau melanjutkan sholatku? Nah, umpama kula jenengan mengalami kejadian seperti ini, batalno sholate, nopo dilanjutkan sholate, Pak? Halo? Nah, melanjutkan apa membatalkan? Ono sing batalkan, ono sing lanjutkan. Coba yang membatalkan angkat tangan. Kawani. Yang melanjutkan silakan angkat kaki. Nah, fakhtara sholatahu. Juret waktu itu lebih memilih melanjutkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Faraja'at thumma 'adat fi tsaniyah faqalat ya Juret ana ummuki kallimni. Karena Juret melanjutkan sholatnya, akhirnya ibunya memanggil yang kedua kalinya, Juret. Mbok yo semau role ya jombi dekai kira-kira ngoten. Karena ibu iki mboten ngertos nek surat iku nggih sedang sholat. Nah, Juret itu yang kedua kalinya kemudian bilang dalam hati, ya Allah, Allahumma ummi wa sholati ya Allah. Terus pundi niki? Apakah saya membatalkan sholat atau melanjutkan sholat? Fakhtara sholatahu. Yang kedua ini tetap melanjutkan sholatnya. Loh, barang ibunya sudah nunggu lama. Juret ternyata juga tidak ada sepatah kata apapun yang diucapkan karena sholat. Dinta ini dipanggil bolak-balik gambar, ibu itu tak ndukungnya kan Pak. Allahumma inna hadza Juret wa huwa ibni wa inni kallamtuhu fa'aba ayyu kallamani. Ya Allah, Juret ini anak saya ya Allah. Saya memanggil berkali-kali tapi nggak ada satupun sambutan untuk menerima panggilanku. Bidek tok Gusti. Allahumma falatumitu hatta turiyal mumisat. Karena itu ya Allah, berilah anakku ini cobaan. Nah, mergo ibu latine loro. Dadak ndonga elek nang ngone anake niki. Mungkin saya ikut membayangkan seperti tadi. Aduh teko Lamongan wis nggawa gedang nggih. Nggawa sembah beras. Ndesane kan nggawa sak entene digawa, Pak. Subhanallah, akhiratin Allah datang tunggu ya Allah, berilah cobaan anakku Juret sebelum datangnya kematian. Sadurunge mati Gusti, berilah cobaan anakku Juret melalui seorang pelacur. Nah ini ki, hati-hati, ini jadi pelajaran. Jadi doanya seorang ibu apalagi, termasuk juga bapak, pokoknya orang tua, adalah doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Sebab Allah janji, Rasulullah bersabda, ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Begitu pula murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Nah, ini jelas. Saat itu Bapak Ibu, beberapa saat kemudian, seiring dengan perjalanan waktu, dilalah. Di kampungnya Juret itu diceritakan, Mumisat itu seorang pelacur. Ada seorang pelacur yang sangat cantik. Siapapun yang digoda pasti tidak mampu menolaknya. Dilalah piyambakku tertarik dengan Juret, seorang pemuda yang tampan, soleh, alim, panutan, ahli ibadah. Akhirnya dia ingin memperdaya. Dia datang ke tempat ibadahnya,
menggoda jurit tapi nggak pernah berhasil. Akhirnya karena atine niki loro, sakit hati, cintanya ditolak berkali-kali. Di dalam riwayatnya disebutkan akhirnya membuat sebuah rekayasa bagaimana cara mempermalukan jurit ini. Dia datang ke gunung menemui seorang penggembala, tidak melakukan perbuatan tidak senonoh. Lu arek angon ki ana arek wedok ayu dijak ya rezeki nomplok. Singkat cerita sampai terjadi hamil. Begitu anaknya lahir, masyarakat heboh, awakmu kan di bojo kok dia anak. Dia mengatakan, ini kelakuannya juret, seorang pemuda yang kalian elulukan, yang kalian anggap panutan, yang sering ceramah ngaji, itu adalah juret itu. Wah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena ada bayi yang sudah digendong dan dia mengatakan seperti itu, spontan masyarakat ini berbondong-bondong karena kecewa datang kepada juret. Loh, juret ditakoni, apa betul ini perbuatanmu? Demi Allah tidak. Tapi kalah dengan bukti wong ono bayi ini. Saat itulah Bapak Ibu, oh my juret ini langsung dirobohkan sak musolane. Barang masyarakat wis ngalih, juret ini, ya Allah, saya tidak akan pindah dari kampung ini sebelum kau menunjukkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Akhirnya bendalu sujud nyuwun tolong datang Gusti Allah supaya ditunjukkan. Nah, akhirnya ada isyarah semua masyarakat supaya dikumpulkan, termasuk pelacur dan bayinya. Nanti dikengken takon bayi ini. Nah, saat ngumpul akhirnya ditakoni bayi ini, sakjane sapa sing menghamili ibumu sampai lahir awakmu iki? Atas izin dan kekuasaan Allah. Bayi ini ditakdirkan saged ngomong dari Kanjeng Nabi. Sing lakoni sampai ibu kula niki lahir, emang melahirkan saya adalah seorang penggembala di gunung sana. Masyarakat kaget. Ini bukan persoalan yang sepele, ya. Akhirnya spontan jaluk sepuro nang juret. Jare juret nggih, kabeh kudu gak sepuro. Sing penting panjenengan sudah tahu bahwa bukan saya yang melakukan. Cuma omahku wis kadung ngambyuk. Bapak Ibu yang kami hormati, pelajaran berharga bagi kita semua adalah, jadi barangkali suatu ketika kula njenengan mbono anak putu sing godho, ya jangan sampai dungane wong tua niki elek. Apapun yang terjadi, dungane kudu tetep apik. Masya Allah awak mulai ndablek. Besok tak dongakno muga-muga dadi bupati kapok ngono. Nah, tadi dongane kudu apik, Pak. Oh, tuh sampai awakmu besok soro. Yakin hak cepat atau lambat. Wong dawuh Kanjeng Nabi akan dibalas langsung di dunia. Nah, saya ini ingat tahun 2013 yang lalu itu membimbing umroh. Di Lala ada seorang saantang kula itu bersama ibunya yang pun sepuh umroh. Lah umroh programnya namun 9 hari, Pak. Diambil 2 hari pulang pergi. Berarti praktis di Mekah Madinah cuma berapa? 7 hari. 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Pas dina Jumat, kabeh wong iya nang masjid karena memang Jumatan, bayangkan iso salat Jumat di Masjidil Haram. Anak niki dilalah ibuke sakit. Ditinggal nggih mboten purun, dijak nang masjid ditonton nggerges awake. Terus akhirnya anaknya kepingin memahamkan, Bu, belum tentu tahun depan atau tahun-tahun berikutnya bisa umroh atau haji lagi. Mumpung ten mriki, Bu, dengan ridha ini tak berangkat sholat ke masjid hanya 1 kali niki.
Nek aku kok tinggal, aku gak wani le. Nah, di jalan masjid nggih mboten saged karena sakit. Lho tata ibu pamitan nang jeding niku lho, anak iku metu dikunci tekan jaba, Pak. Apa yang terjadi? Begitu turun keluar dari maktab, dereng sampai manjak aspal, langsung perutun itu dicekel, mulet-mulet ngoten terus kula ngerti. Pas waktu niku kula ngerti lho, enten apa Mas? Ya Allah, Ustaz, terus pundi niki perut kula kok sopo? Jadi kok njarem kok enten sing nyengkerem ngoten lho. Akhirnya, akhirnya kula jatuh gini lantai 3 ruang makan, terus kula jokono toyo panas, diwadai botol, diseko. Mulat. Gimana ceritanya? Gimboten ngertos. Ndak sebelumnya sampean cerita. Ya Allah, saat niki wau kula tinggal ibu kula kunci tekan jaba, ibu pas teng kamar. Kula pamiti salat Jumat mboten purun. Lah kula kan mboten kepengin salat teng masjid. Walah ngono ta ceritane. Lah ibu gak siap nang masjid, piyambake sakit. Ya Allah ya Rahman. Sampean kan karepe salat teng Masjidil Haram kan kepengin oleh ganjaran gede. Nek oleh ganjaran akeh, engko harapane kan mlebu swarga. Kan ngoten, Pak nggih. Kan hadis kan barang siapa yang salat di Masjidil Haram maka akan dilipat gandakan pahalanya berapa? 100.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi berapa? 1000 kali. Kalau di Masjid Al-Wahyu 27. Waduh banget kan ngoten. Karpe kepengin merebut 100.000 derajat. Tapi sampean lali, kuncine swarga niku njero kamar kan ngoten. Loh, dawuh kan Nabi napa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Sampai nambah aku iki musafir. Musafir itu tidak wajib sholat Jumat, bisa diganti sholat zuhur. Tapi sakit hati ini ibu iki lho, sampean ganti dengan apa? Wis saiki balik nang ibu, njaluk sepuro sholat zuhur dengan ibu di kamar. Itu jauh lebih mulia daripada sampean sholat Jumat tapi menyakiti hati seorang ibu. Oh ngoten Ustaz nggih. Ya iya, enggak perlu wis nang masjid. Walaupun itu lebih mulia. Akhirnya balik ten kamar, Pak. Bareng ngoten kula tinggal ten masjid. Akhirnya manten Jumatan kula ten ruang makan. Dadak lari niku pun mangan lho. Jarine teng loro, langsung kontan mari Ustaz jare ngoten. Masya Allah. Akhirnya kula membayangkan ya Allah, kalau di Mekah Madinah melakukan seperti itu langsung diingatkan oleh Allah. Tapi kalau di Indonesia nggak pernah terjadi itu. Ini apa betul? Mengapa kira-kira Pak? Karena Mekah Madinah adalah tanah suci, sementara Indonesia adalah tanah sengketa. Makanya nggak pakai mandi. Nah, pelajaran berikutnya Bapak Ibu, manakala kita sedang sholat, kemudian ada orang tua kita datang memanggilnya, sementara mereka tidak tahu kalau kita sedang sholat, apa yang kita lakukan? Membatalkan atau melanjutkan sholatnya. Nah, dalam hal ini ada dua kondisi. Ketika kalian jenengan sholat fardu, maka berarti ada kewajiban yang ditujukan kepada Allah. Berbakti kepada orang tua juga hukumnya wajib. Dalam konteks ini kemudian para alim ulama menyebut untuk sholat fardu kita harus memberikan isyarah dengan apa? Mengeraskan bacaannya. Nggak boleh dibatalkan. Okay. Nah, berdasarkan satu hadis di mana Rasulullah SAW nanti jauh begini, Inni la'akumu fis sholati uridu an atwala fiha. Aku nanti ngimami sholat, saya berharap
ingin membaca ayat yang agak panjang dan memperlama sholatku. Fa asma'u buka as-sobi. Dilalah mendengar ada anak kecil yang sedang nangis. Ya, jadi mungkin waktu niku anak kecil diajak ibu sholat jamaah bersama Rasulullah. Fa atazawwaju fi sholati karahiyatan ana syukra ala ummi. Akhirnya aku nggak jadi memperlama sholatku, tak percepat sholatku karena aku khawatir memberatkan ibunya atau mengganggu ibunya karena anaknya sedang nangis. Jadi misalnya RP surat Yasin langsung dibaca Yasin, Allahu Akbar, ngoten Bapak. Nah, biasanya mungkin Subhana Rabbil Azim wa bihamdi ping 3 cukup sekali. Kalau sekali ini ternyata mengganggu juga, cukup subhanallah. Jadi akhirnya sujud yang penting cepat mari. Nah, dalam konteks ini kula jenengan tanya, lah kekhusyuannya di mana? Enggak perlu khusyuk Pak, wong Kanjeng Nabi juga ngrungokno. Yang penting lakoni. Akhirnya mau memperlama, mempercepat supaya, nah ini artinya bahwa kalau kita sebagai imam sholat jamaah bersama banyak orang, ini harus melihat situasi dan kondisi. Walaupun dengan hafal Quran suaranya bagus, tapi ini kemudian di kantor misalnya ya, banyak yang kemudian kerja lagi, ya ojo dowo kira-kira ngoten lah. Dowo malah makro. Nah, jadi kalau sholat wajib dilanjutkan, tapi kita memberikan isyarah untuk memberikan tanda bahwa kita sedang sholat. Nah, tapi kalau sholat sunnah, kata Imam Nawawi, beliau mengatakan sholat sunnah itu hukumnya sunnah, tapi berbakti kepada orang tua itu perintahnya Allah, hukumnya sama-sama perintah, yang satu sunnah, yang satu wajib, maka sholatnya wajib dibatalkan, kemudian mendahulukan kepentingan ayah dan ibu. Setelah itu kalau selesai mengulang kembali sholatnya dari awal. Jadi membatalkan sholat karena untuk memenuhi panggilan bapak ibu hukumnya wajib, kalau itu sholat sunnah. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Jadi di antara siksa yang didahulukan di dunia atau dibalas di dunia adalah pertama berbuat zalim, yang kedua menyakiti hati orang tua, dan yang ketiga memutus hubungan tali silaturahim. Oke, saya kira demikian. Sarapan kalau sudah siap lagi. Mudah-mudahan kajian walaupun sedikit disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan menjadi kajian yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ngaji ngeten iki nek wis sarapan sudah siap, nggak boleh diterusno, Pak. Ini pelajarannya tadi kan gitu. Jadi sementara nanti bisa dilanjutkan pada minggu yang akan datang dengan ustaz yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin warhamna wal muslimin, khususan umat Islam di Palestina ya Allah. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim min Zionis Israel ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musallala Muhammad. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.